Pembahasan soal berikutnya nomor 11 sampai soal nomor 15. Hasil dari 4x ditambah 7 per 3 dikurangi 2x plus 2 per 6. Ini adalah bentuk pecahan pengurangan. Nah, syaratnya apa? Syarat mengurangi bentuk pecahan itu adalah penyebutnya dibuat sama. Oke, ini soalnya saya tulis kembali. Itu ada 4x. Maaf. Tulis kembali. 4x ditambah 7 per 3 dikurangi 2x plus 2 per 6. Nah, di sini ada penyebut 3, ada penyebut 6. Maka di situ penyebutnya dibuat sama. KPK 3 dan 6 itu adalah 6. Maka di situ ada perubahan di suku pertama. Di suku pertama penyebutnya 3 menjadi 6. Maka 3 menjadi 6 saya kalikan 2. Maka ini kalikan 2. Penyebutnya kalikan 2, pembilangnya kali 2. Maka ini 4x ditambah 7 dikurangi 2x, karena ini penyebut tetap berarti tetap. Kalau dijadikan 1 maka dikasih tanda kurung gitu ya. Jadi karena ini tadi awalnya ada kurung. Nah, langkah berikutnya biasa dikalikan 2 dikalikan 4, 8x. 2 dikalikan plus 7 berarti ini 14. Ini di sini ada angka 1, berarti min 1 kali 2 min 2x. Min 1 kali plus 2 min 2. Hati-hati biasanya anak gilirnya di sini per 6. Maka di sini 8x dikurangi 2 berarti 6x. 14 dikurangi 2, ini ada 12 per 6. Kemudian ini ada penyebut, ada pecahan antara pembilang dan penyebutnya masih bisa disederhanakan. Kalau di situ bentuk penjumlahan maka menyederhanakannya bersama. Ini 1, ini 2. Oh, kalau begitu jawabannya x plus 2. Jadi jawabannya ada nomor 14 itu D. Jadi sekali lagi menyederhanakan bentuk pecahan. Kalau di situ bentuknya suku, maka membaginya bareng. Jadi 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 2. Kecuali kalau nanti 6x dikali 12 ini beda. Nah, itu soal nomor 16, nomor 11. Sekarang soal nomor 12. Sebidang tanah berukuran panjang sekian, lebar sekian, kelilingnya 84. Nah, yang ditanyakan selisih. Nah, ini soal juga sudah sering saya buatkan di soal paket les. Maka di sini tetap sama, berarti keliling itu adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Itu kelilingnya 84. Maka 2 dikali lebar panjangnya 4x ditambah 5 ditambah lebarnya 3x plus 2 sama dengan kelilingnya 84. Maka di sini kita sederhanakan, bagi 2 ini 1, bagi 2 ini 82. Maka 4x tambah 3x itu 7x, 5 tambah 2 itu juga 7, sama dengan 42. Maka kalau begitu 7x sama dengan 42 dikurangi 7, berarti 7x sama dengan 42 dikurangi 7 ada 35. Maka x adalah 35 per 7 ada 5. Oh, kalau begitu ukuran panjang itu jadi 4x ditambah 5 sama dengan 4 dikali 5, karena x-nya 5, ditambah 5 itu ada 25. Lebar itu menjadi 3x ditambah 2, atau ini 3 dikali 5 plus 2 sama dengan 15 ditambah 2, 17. Permintaannya selisih 25 dikurangi 17, 8. Maka selisihnya ada 8 cm. Nah, ini
Soal ini juga sering yang sudah kita bahas di dalam soal-soal persiapan ASPD. Kemudian soal yang nomor 13. Soal nomor 13 di sini ada sebuah himpunan. Nah, kita tuliskan anggotanya. Ada himpunan semesta, itu semesta, yaitu bilangan asli. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ada sama dengan berarti sebetulnya ekor. Kemudian himpunan A. Himpunan A itu adalah bilangan prima kurang dari 10. Berarti prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 9, bukan 10, 11. Nah, karena di sini kurang, maka hanya berhenti sampai sini. Berarti ini selesai. Itu yang ini berarti sampai hanya bilangan prima 7. Kemudian yang B. Yang B itu apa? Yang B itu adalah faktor dari 6. Berarti faktor dari 6 itu 1, 2, 3, sama 6. Faktor dari 6 apa? Yaitu bilangan pasangan bilangan kalau dikalikan 6. Jadi 1 kali 6, 2 kali 3. Permintaan situ komplement. Nah, saya mencari yang A dikurangi B terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu dari himpunan A dan B kita cari dulu yang sama. Yang sama itu adalah 2 sama 3. Oh, berarti kalau begitu, kalau A dikurangi B, maka kita perhatikan himpunan A. Nah, di himpunan A ini yang tidak ada tanda tanya, yang sama apa? 5 dan 7. Nah, ini A dikurangi B, 5. Nah, sekarang anak-anak harus paham dengan kata-kata komplement. Komplement itu artinya apa toh? Komplement itu artinya bukan. Jadi komplement itu bukan berarti kalau begitu komplement. A dikurangi B berarti ya anggotanya yang bukan ini tapi ada di semesta. Berarti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan 10. Itu ada di option D. Nah, itu jadi yang namanya komplement bukan. Caranya bagaimana? Cari dulu A dikurangi B. Kalau A dikurangi B bagaimana caranya? Dari himpunan A dan B dicari yang sama terlebih dahulu. Nah, kalau A dikurangi B, perhatikan yang himpunan A sisanya. Nah, sisanya 5 dan 7. Maka kalau begitu, yang bukan 5 dan 7, berarti sisanya yang ada di semesta. Itu soal nomor 13. Soal nomor 14 berkaitan dengan himpunan diagram Venn. Jadi dibuat aja buat ini. Oke, sekalian aja. Ya, ada himpunan sadar memakai masker. Jadi ini masker. Saya buat gini, masker. Itu ada 87%. Kemudian 75 yang mencuci tangan, mencuci tangan dengan sabun itu ada 75%. Kemudian yang dan ada 4% tidak memiliki kesadaran dua protokol tersebut, berarti tidaknya ini ada 4%. Nah, sekarang langkah berikutnya bagaimana? Di sini kalau dua kelompok ini yang masker, jadi yang masker di sini, masker, ini adalah mencuci. Jadi ada kelompok masker, ada kelompok mencuci, anak-anak jangan langsung 87 dan 75 jangan ditanjungkan. Nah, sekarang di sini kita coba jumlah. Jadi setelah kelompok ini antara yang ada di sini. Jadi ini kalau saya buat dengan diagram Venn kan begini.
Nah, sini. Berarti di sini 4%-nya nggak usah saya munculkan, 4-nya di sini. Maka kalau begitu, kelompok yang ada di dalam yang menggunakan masker maupun yang menggunakan mencuci tangan di sini adalah sisanya. Dari mana? Berarti dari sini kan berarti muncul 100 dikurangi 4. Itu ada 96. Jadi kelompok yang memakai masker maupun yang mencuci tangan di sini ini tinggal 96%. Karena seluruhnya itu kan 100%. Sehingga dua kelompok ini dijumlah. Nah, dua kelompok ini dijumlah 87 ditambah 75 itu ada 162%. Padahal di sini seharusnya hanya 96. Maka kalau begitu 162 dikurangi 96 berarti ada 66%. Nah, maka jawabannya adalah 66%. Jadi seharusnya ada 96, tapi dua kelompok ini kalau dijumlah ada 162%. Maka yang di sini yang memakai 66%. Nah, itu jawabannya ada di option C. Jadi sekali lagi ini adalah diagram Venn, tetapi di sini biasanya dalam bentuk banyak orang, tapi ini diubah dengan satuannya persen. Tapi konsepnya sama. Tidak mencuci tangan maupun masker itu ada 4%, yang wajah 4, 87 yang memakai masker, dan 75 yang mencuci tangan dengan sabun. Nah, ternyata dua kelompok yang memakai masker maupun mencuci tangan ini kalau saya jumlah harusnya 96%. Mengapa? Karena 4-nya tidak menggunakan dua hal tersebut, maka sisanya. Nah, 87 tambah 75 ternyata 162, padahal seharusnya 96. Maka kelebihannya itu adalah yang kelompok memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun. Itu kelompok yang kedua-duanya. Soal nomor 15. Soal nomor 15 ini ada himpunan fungsi. Nah, di sini ada 3. Jika asalnya negatif 3, bayangannya 18. Jika asalnya 5, bayangannya min 14. Jika asalnya 8, berapa? Nah, ini misalnya dengan sistem persamaan linear, menghilangkan salah satu variabel, substitusi, tapi pernah juga dengan cara yang kedua. Cara yang kedua bagaimana? Ini ada min 3, ada 5, ada 8. Saya tulis dari yang kecil. Kalau X-nya min 3 atau asalnya min 3, bayangannya 18. Kalau asalnya 5, bayangannya negatif 14. Yang ditanya kalau 8, ini nggak tahu. Maka dengan jarak dari negatif 3 ke 5, ini jaraknya bagaimana? Dari 3 tambah 5 berarti 8. Kemudian 14 ke negatif, oh ini jaraknya 32. Bukan 4 ya, hati-hati. Negatif 3 ke 5 jaraknya bukan 2 karena garis bilangan negatif itu sebelah kiri 0, 5-nya sebelah kanan 0. Jadi hati-hati. Ini kalau bilangannya berlawanan, maka jaraknya kamu jumlah 3 tambah 5. Tetapi kalau bilangannya sama-sama positif atau negatif dikurangkan. 8 dikurangi 5, 3. Nah, langkah berikutnya yaitu adalah ini kita mencari berapa. Nah, langkah berikutnya dari 8 menjadi 32, ini saya perlakukan dengan mengalihkan 4. Maka dengan konsep yang sama, kalikan juga dengan 4. Ini 12. Langkah berikutnya saya mencari yang di sini berapa. Saya pakai yang negatif 14. Oh, ternyata negatif 14 itu ternyata didapat dari 18 dikurangi 32. Maka dengan langkah yang sama, berarti di situ negatif 14 dikurangi 12. Berarti nilainya negatif 26. Itu ada di option A. Nah, ini jadi sekali lagi soal nomor 15 selesai. Jadi ini pembahasan soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Nanti dilanjut soal yang berikutnya.